Halo, selamat datang di Disordered. Di mana tanpa pilihan benar atau salah, Kita bahas dua sisi, beda sudut pandang, dan kamu tentukan sendiri. this or that. Orden. Nah, yang pembahasan kali ini kalau kemarin food, sekarang pengen ngebahas soal kita pilih tim angkutan umum apa tim kendaraan pribadi. Oke, tip. Oke, mulai dari mana kita? Sebagai pengguna angkutan umum dulu deh. Ini kita bahas, Tapi angkutan umum ini hanya seputar di Jabodetabek ya. ya. Jadi kita nggak bahas yang di luar Jabodetabek Iya. gitu ya. Nah, Oke. Angkutan umum ini kita mulai bandingin atau kayak ya udah cerita aja dulu. iya boleh. Cerita aja dulu. Oh, cerita aja dulu. Kalau yang di Jabodetabek kan untuk angkutan umumnya paling yang Ada pertama. beberapa tuh, nih aku urutin aja ya. Ada angkot, Oke, angkot. nah terus ada Transjakarta, ada mau dimasukin angkot sama Jaklingko mau dipisahin nggak? Sama aja sih angkot Sama jenis aja, Jaklingko ya. Terus kereta Kereta. sama online lah ya. Kita Oh, iya, bilangnya ojek. online ya. Ojek online. Maksudnya mau ojek online, mau itu taksi online, Oke. atau taksi juga gitu kan bisa. Oke. Berarti kalau yang kayak pesawat itu enggak ya? Pesawat dan kapal enggak ya? Nggak usah lah kan keluar Oke, kota oke. itu sih. Jadi cuma itu doang. Nggak daily. Ini yang daily. Ya, yang saja. daily ya. Oke. Sip. Nah, ini kalau dari segi apa ya? Sebenarnya kalau di Jabodetabek untuk angkutan umum itu kayaknya udah lumayan terintegrasi. Tapi khususnya untuk Jakarta sih yang paling integrasi ya. Iya. Kalau buat beberapa daerah kayak Bogor, Bekasi, Tangerang, Depok itu mungkin masih agak susah ya. Iya, Tapi benar. kalau misalkan orang yang tinggal di Jakarta, untuk angkutan umum tuh kayaknya hampir ada di seluruh penjuru deh dari Tapi, angkot. Kalau nggak salah Jaklingko udah masuk ini deh. Udah masuk Beberapa Bekasi. udah masuk Depok, Bekasi ya? sebagian. Tapi kalau Bekasi dia ada, tapi cuma kayak yang perbatasan Jakarta aja gitu. Kayak misalkan Cakung Hmm. sama apa namanya Jaktim sama Bintara itu dia baru mulai ada. Tapi kalau selebihnya kayaknya belum ada. Jaktim sama Bintara. Jaktim sama Bintara, Cakung sama Bintara itu kayak kan perbatasan ya, Bekasi Hmm. Barat sama Jakarta Timur. Mungkin Bekasinya dapet tapi cuma sedikit doang gitu. Nih kalau dari kamu nih, kan udah naik semua pastilah kurang lebih. What you choose? Sebenarnya kalau dibilang what you choose itu kayak masih Paling mungkin nyaman tuh- deh. Jadi jangan kemudahan itu. Jadi pilih salah satu yang terbaik nih. yang paling nyaman ya. Paling nyaman. Yang paling nyaman itu menurut aku jujur ya MRT sih. MRT. Tapi Why? rute untuk MRT itu baru sedikit ya. Kalau Y-nya sih menurut aku kayak MRT itu udah bagus. Pertama bagus dari sistem bersih, dari sistem stasiunnya ya, stasiunnya bagus. Terus security-nya juga yang wow banget. Dan dia fasilitas stasiunnya juga lengkap. Bahkan di dalam stasiun sebenarnya sama aja kayak KRL ya, cuma di sana tuh lebih apa ya, lebih nyaman gitu. Karena kayak semuanya ber-AC gitu di stasiun. Oh iya. Jadi nggak Jadi akan dingin dari kepanasan. masuk Iya, dingin. jadi kayak nggak akan kepanasan di dalam stasiun. Terus juga kalau buat moda transportasi kayak tempat duduknya atau apa itu lebih clean kali ya. Oh, lebih bersih Iya. secara lokomotif gitu Iya, lebih betul, bersih. betul. Ya walaupun rutenya masih belum banyak karena cuma sekitar Bundaran HI, Duku Atas sampai Blok N, Blok A gitu. Jadi belum banyak. Kalau aku sendiri sih sebenarnya lebih ke arah tim angkot. Oh, kenapa? Karena aku bisa kalau naik angkot itu lebih nggak tahu deh kalau dari daerah aku ya. Angkot tuh lebih gampang aja. Walaupun tetap karena modelnya angkot ya, guys. Jadi bukan Jaklingko di sini. Karena di Bekasi Selatan itu rata-rata masih angkot kan. Belum ada ya. Tapi kurang lebih gampang kalau untuk angkutan umum ya. Walaupun secara pilihan saya tim kendaraan pribadi masih motor gitu. Kalau Cuman dibandingin kalau ini dari pilihan kendaraan dulu umum, kayaknya angkot sih. Apalagi kalau ngelihat kemudahan Jaklingko, kayaknya enakan naik Jaklingko kalau dekat ya. Tapi kalau jauh nggak tahu ya.
Tapi sebenarnya ya semua angkutan umum tuh saling melengkapi gitu loh. Iya, karena kan misalnya- kalau mau jauh, misal kita naik Jaklingko dulu contoh, terus Ya, nanti berhenti di stasiun, dari stasiun Iya. naik kereta Iya. atau busway, terus iya, nanti iya, ganti. iya, iya, betul betul. Jadi sebenarnya saling melengkapi sih. Tapi kalau dari nyaman ya aku pilih tadi MRT. Kalau busway jujur baru naik tuh kayaknya seumur hidup 2 kali. Oh iya, Walaupun satu langsung jauh ke pasar dari Bekasi sampai ke Pasar Ular waktu itu. oke. Dari Pondok Gede langsung sampai ke Pasar Ular, Oh, oke. daerah Pasar Ular. Jadi lumayan jauh tuh. Cuman waktu itu belum armadanya masih sedikit, jadi lama. Waktu awal-awal banget. Jadi belum bisa nikmatin banget. Terus kalau kereta is not a choice, karena choice itu buat apa? Oh, oke. Apalagi kereta Jabodetabek, karena ya satu crowded banget kereta tuh. Nah, terus sama jadwal sih, Tapi kayak buang KRL, waktu gitu. berarti kereta atau KRL itu salah satu moda transportasi yang menjangkau beneran literally Jabodetabek. Karena Jakarta ada, Bogor ada, Depok ada, Tangerang ada, Bekasi ada gitu. Dibandingkan semuanya ya, yang masih cuma tersebar di paling Jakarta doang. Saat hujan Ya, ini hujannya lumayan gede gitu. kita lagi di Sunyi. Ini Ya. kayak ini Senopati apa Senayan ya? Senayan apa? Pusat. Iya, kayak Senopati sih. Di dekat Taman Langsat, Taman Ayodhya ya, salah satu. Ya, aman kayak dia. Nah, terus apa problem yang bisa ditingkatin deh untuk masing-masing? Aku dulu deh. Kalau angkot tuh kayaknya selalu jadi pilihan. Kalau semuanya bisa jadi kayak Jaklingko sih enak ya. Ya. Jadi murah, angkot juga cepet, nggak bikin macet. Karena emosinya orang tuh selalu angkot tuh ngetem. Sebenarnya yang bikin macet tuh angkot ngetem. Itu Kalau- stigma jeleknya sih. Iya, kalau pakai kayak apalagi kayak yang di Bogor ya. Di Bogor tuh numpuk macet gitu. Padahal tuh kalau modenya bisa kayak Jaklingko, dari Nyaman. drivernya sendiri enak gitu, bisa bisa nyaman gitu, bisa tahu gajinya dia berapa, menjamin lah untuk uang bulanannya, terus tanpa harus kejar-kejar setoran. Iya, betul. Cuman ya kan harus anggaran daerahnya tadi dipindahin ya. Betul, betul, betul. Terus kalau kereta, aduh bingung ya. Iya, karena Kereta sebenarnya tuh KRL ya terutama. iya. Kayaknya sih masalah jalur aja nggak sih? Masih banyak jalur-jalur yang terpotong sama penyeberangan gitu. Oh, iya, iya. Kalau itu udah nggak ada kayaknya aman nggak sih? Terus kayak yang dipanjang sepanjang dari Manggarai, Jatinegara sampai Cikarang tuh, itu pinggir jalan raya gitu. Ya. Dan di pinggir jalan raya yang ada Transjakarta gitu. Ada jalan Transjakarta kan? Ada. Ngapain gitu? Itu kayaknya lebih ke buat kemudahan sih. Maksudnya buat Iya, walaupun pilihan jadi banyak, cuman jadi nggak jelas gitu di situ macetnya. Numpuk. Transjakarta mau load penumpang, ada juga yang mau naik kereta, ada. Oh, oke. Tapi mungkin itu buat di Padahal kan sebagian. enak kalau misalnya, kan kalau nggak salah, misalnya dibikinnya Transjakarta tuh ada poolnya. Contoh misalnya di Jatinegara, dibikin, tapi yang luas gitu ya. Nah itu bisa naik semua dari ke pool Transjakarta di situ gitu. Mungkin lebih Bikin ke kayak Pondok Gede gitu. mungkin lebih ke dia tuh belum integrasi langsung ke stasiun ya, tapi masih misah-misah tapi berdekatan kali ya. Jadi macet semuanya, yang mau nurunin orang di stasiun, yang mau naik busway, belum dari angkot juga di situ. Angkot masih biasa kan, belum semuanya Jaklingko, gitu. Karena itu nyambung ke kota Bekasi kan. Tapi kayaknya tuh sebenarnya niatnya emang buat integrasi, mempermudah aja. Kayak di sini, misalkan kita turun di Jatinegara, di halte busway, terus habis itu mau sekalian mungkin lanjut naik kereta ke Bekasi atau gimana, itu mempermudah sebenarnya. Walaupun
harusnya mungkin dibuat integrasi stasiunnya beneran langsung di satu titik aja gitu kali. Walaupun iya, waktu itu dengar dari ada di menterinya Bang Panji kan ngobrol sama Gubernur Jakarta, niatnya tuh dari yang apa istilahnya dari Depok sama Bekasi tuh mau dibikinin Jaklingko-nya juga. Oke. Kalau emang iya sih oke ya guys, bagus gitu. Ya. Jadi nggak macet-macet banget di daerah situ. Jadi juga enak gitu. Dan terutama Bekasi sih, Bekasi tuh harus di Bekasi kota doang gitu. Sebagai warga Bekasi gitu. Ya, Bekasi Kabupaten. Ya, Ya, kabupaten aksesnya- kita tetap kota, cuman bukan yang di pusat ataupun di selatan. Kamu di kota, Aku barat. barat tuh masuknya barat. Nah itu maksudnya, tapi kan masih enak kan, masih nempel sama Jakarta. iya nempel sama Jakarta jadi enak. Bekasi yang jauh-jauh nih nggak dapat fasilitas angkutan umum yang enak gitu. Makanya buat jalan-jalan ke Bekasi itu butuh kendaraan pribadi sih. Makanya Dibanding dibilangnya ke Jakarta. galaksi planet lain ya karena hampir semua warga Bekasi rata-rata pada pakai kendaraan pribadi. Iya betul. Jarang yang pakai angkutan umum, bener-bener nyaman naik angkutan umum itu gitu. Aksesnya emang susah sih Bekasi. Walaupun udah banyak ya, kayak nggak salah ada kalau yang di atas LRT ya. LRT. LRT itu udah ada yang di daerah Jati Asih apa Jati Bening gitu. Jati Bening. Iya, kalau nggak Jati Bening kayaknya. salah. Jati ya. Bening. Itu ada tuh yang baru dan itu nolong banget. Walaupun jadinya di depan stasiun LRT jadi macet, titik kemacetan yang baru gitu. Karena orang loading unloading orang di situ kan. Kayaknya tempat loading orang nanti sih juga harus dibenahi ya, buat nurunin orang itu. Orang nunggu mau naik ojek online-nya dibikin lebih nyaman gitu. Kasihan juga kan driver harus nunggu di depan situ, tapi ya gitu lah. Tempat-tempat kayak gitunya kurang. Betul. Terus buat ya ama gimana caranya biar jadwal kereta tuh jangan sampai Telat. KRL tuh jangan sampai telat gitu. Kalau bisa sih. Betul. Nggak tahu sih ya sistem di negara ini kan masih Terus kayak jadi susah kalau yang pakai KRL tapi jam keretanya lagi nggak ada tapi mau pulang. iya. Lebih ke negara ini toleransi buat keterlambatannya masih dibiasakan gitu loh. Ya jadi ya udah. kurang nyamannya di situ sih kayaknya. Jadi kayak terlambat ya udah terlambat. Sedangkan kalau sampai jauh bukan yang nggak mau, cuman ya kan uang juga terbatas. Kalau mau pakai ojek online sampai tujuan kan Ya, cukup mahal. gitu. Bukan Betul. cukup mahal. Mahal. Kalau daily use mahal. Benar. Ya sangat disayangkan aja sih gitu ya. Tapi kalau misalkan kita jalan ke Jakarta ini kayak dibandingin sama Bekasi ya untuk moda transportasi itu kayak beda jauh banget. udah keurus banget gitu. Terasa lah buat ya apalagi mungkin yang dari daerah-daerah lain lagi gitu. Orang yang dari nempel sama Jakarta aja kerasa bedanya. Betul. Ya beda gitu. Ya, betul. Kalau yang busway ada yang bisa ditingkatin nggak? Kalau busway itu lebih ke beberapa stasiun itu tuh dia tuh menurut aku ya posisinya tuh kayak entah gimana kayak kurang Nanggung. strategis ya nanggung gitu. Iya. Terus juga Jalannya jadi lebih jauh jalan lagi gitu. iya ya. gitu. Terus kayak ada yang posisi stasiunnya tuh kayak apa ya? Buat keluarnya, pintu keluarnya tuh membingungkan gitu loh. Kayak ini kok nggak ada JPO-nya atau kayak kita Kaget nyebrang gitu. sendiri tengah-tengah jalan. Masih kayak gitu apa enggak? Ada di daerah aku Enggak, lupa. takutnya itu dulu. Sekarang Itu ada. 2 tahun yang lalu kayaknya sih ada. Tapi sekarang aku belum ke stasiun, belum ke halte itu lagi ya, jadi aku kurang tahu. Tapi 2 tahun yang lalu tuh aku ke halte itu daerah mana ya? Rawamangun kesananya aku lupa, dekat Dinas Kesehatan Jakarta kalau nggak salah. Oh iya, kalau di Rawamangun semua kayak nggak ada Iya maksudnya JPO-nya ya. JPO ada beberapa, cuma Iya. ada juga yang nggak ada gitu. Kalau nggak Jadi, ada JPO tapi JPO-nya jauh. iya jadi kayak membingungkan gitu posisinya. Jalan dulu. Bukan yang nggak mau jalan, cuman Kayak safety-nya kurang aja gitu Iya, buat di iya. jalan raya Iya, yang benar. posisinya tengah jalan gitu. dan mau dibikin ramah untuk yang pakai kursi roda dan lain-lain masih jauh jadinya gitu. Belum Betul. bahas ke sana ya.
Betul betul. Buat Transjakarta kayaknya aman dan nyaman untuk yang butuh difabel. Kayaknya kursi difabel. roda kurang. Kursi roda. Transjakarta kurang deh Iya. buat keamanan atau Ada kenyamanan beberapa difabel. mungkin aman sih. Ada Ya. beberapa pasti aman. Tapi beberapa tuh beneran full tangga buat GPO-nya gitu. Ya, Jadi buat orang difabel ya belum apalagi mau bisa- mandiri pakai kursi roda ya itu sulit. belum bisa untuk apa ya membuat nyaman orang difabel gitu. Bener. Tuh. Makanya kalau angkutan sampai sekarang masih milih kalau aku pribadi pakai kendaraan pribadi itu motor. Mobil is not a choice for me. Karena Indonesia macet. Karena salah satu penyumbang macet ya pakai mobil. Betul. Ya gitulah. Ya Ini boleh sayang berdebat banget. lah, boleh berdebat ya. Tapi motor banyak, tapi mobil banyak banget. Dan dibilang ganjil genap, kayaknya nggak ngaruh-ngaruh banget. Tuh. Masih sama aja. Ya karena nggak ada peralihannya. Orang mending milih punya 2 mobil, 1 ganjil 1 genap. Ya. Jadi nggak ada solutif gitu. Bisa diakali punya 2 mobil berarti gitu. Iya benar. Jadi nambahin kemacetan sebenarnya Nambahin ya sih, macet karena lagi. makin banyak mobil yang ada gitu. Belum case-nya ada yang bikin heboh itu juga soal parkir mobil di jalanan umum depan Oh rumah. iya. Itu banyak banget gak sih sampai sekarang pun masih gitu? Iya, maksudnya kayak gitu. Walaupun iya case-nya dia yang beli mobil itu cuman jalanan umum kan. Gitu. Alangkah baiknya lebih aware ke sosial aja. Bukan yang nggak boleh, cuman ya kalau emang mampu beli itu kenapa nggak bikin garasinya 2? Atau mungkin renov rumah Ya, atau nggak tahu bisa kayak rumah. banyak juga kan tempat penitipan mobil juga kan. Oh iya benar, kalau memang nggak mau renov rumah. Iya, gitu. atau nggak muat gitu kan, nggak masuk ke jalannya, ya nggak apa-apa, cuman parkirannya yang jelas aja diurus gitu. Setuju. Nah, terus motor tuh kayaknya lebih cepat. Kan soalnya nggak tahu deh, cuman waktu itu sering dari Bekasi ke ITC, ITC Cempaka Mas. ITC Cempaka Mas tuh dari Bekasi ke ITC Cempaka Mas ke Jati Asih ya, kalau spesifiknya. Itu pakai mobil bisa berangkat pagi, nyampe sana siang, dari sana siang udah mau ke sore pulang, nyampe rumah malam. Pakai motor PP bolak-balik, udah ada urusannya selesai. Berangkat siang, nyampe sana juga masih siang. Iya, Pulang juga belum sore. iya. Jadi kayak kerasa gitu buat Ya. perbaikan waktu. Cuman minusnya ya kalau hujan, Iya betul. ya kayak gitu-gitu aja. Namanya kebuka Iya, panas, mungkin kalau yang nggak kuat panas. betul. Betul. Tapi kalau emang kecepatan ngebandingin kecepatan emang jauh banget. Mendingan Ya pakai sama motor, resiko kan? kalau bawa elektronik misal. Iya. Kalau lagi hujan. Ya itu pinter-pinteran sendiri lagi lah, mengakali hal tersebut. Ya harus prepare juga dengan kendaraan yang kita pakai juga. Kalau pakai motor berarti harus prepare jas hujan, takutnya hujan gitu. Benar. Gitu. Tidak sih, paling perbedaannya enak enggaknya itu doang. Kalau Walaupun di Jakarta sih kalau cari parkiran untuk mobil di tempat-tempat elit lebih gampang nyari parkiran buat mobil dibanding buat motor. ya Cuman motor agak didiskriminasi ya guys. iya. Cuman ya itu oke sebenarnya, selalu nggak kenapa-napa dan nggak ada masalah. Nggak cepet sih. Betul. Lebih enaknya lagi kalau naik motor itu dibandingkan kita naik mobil atau transportasi umum mungkin ya. Itu kalau kita jalan-jalan mau di banyak destinasi ke banyak destinasi, Enak naik motor. itu bisa kayak 3 destinasi dalam 1 hari itu bisa. Iya. Gitu. Kalau naik transportasi umum bisa cuma 1 gitu Kayak kali. kita sering bikin konten juga akhir-akhir ini, kalau itu kan karena naik motor jadi bisa hari ini bisa 2 lokasi, malah lebih gitu, kadang udah bisa 3 lokasi, nyaman gitu. Betul. Kalau pakai mobil ya mungkin 1, kita pilih 1 karena nanti macet, jadi udah sore harus pulangin putri lagi kayak gitu. Waktunya nggak cukup gitu. Betul. Setuju sih. Walaupun sebenarnya lebih nyaman kayak naik yang mobil atau mungkin Transum. Makanya karena- kalau spare time sih paling banyak sebenarnya malah di mobil ya kali ya.
Iya, iya. Mungkin Sama ya. angkutan umum, mendingan angkutan umum ya. Kayaknya sih kalau menurut aku ya. Ya kan kadang-kadang Iya. nggak kejebak macet segitu parah. Iya, betul. Nih kayak gitu lah. Ada lagi mau tambahin buat disorder kali ini? Apa? Apa yang mau ditambahin? Bentar dulu, aku mikir. 2 tahun kemudian. Soalnya kayak udah ngebahas semua, tapi baru 20. Apa emang pendek aja? Kayak gitu, Pendek. update kemarin juga pendek tuh kan. Ya udah kita close kan? Ya udah. Tadi aku yang bentar. Yang tadi aku potong gitu. Pakai Nggak 2 tahun kemudian. Oh gitu? Ya. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah. Jadi segitu doang video di podcast kali ini. Oke. See you buat video disorder berikutnya. Bye-bye.